Saudara, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan bukti kuat jejak digital yang menyatakan Peggy berada di Bandung pada rentang waktu 12 Agustus hingga 10 Desember 2016. Bukti ini akan dibawa saat sidang pra-peradilan untuk membuktikan Peggy tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. 24 Juni 2024 akan menjadi penanda babak baru bagi kasus pembunuhan Vina dan Eki terkait status tersangka Peggy Setiawan yang akan menjalani pra-peradilan. Kuasa hukum Peggy menyebut telah mengumpulkan seluruh bukti dan saksi yang akan menguatkan Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan. Bukti kuat itu diantaranya berupa jejak digital di Facebook yang menyatakan Peggy berada di Bandung pada rentang waktu 12 Agustus hingga 10 Desember 2016. Dan inilah status Facebook Peggy Setiawan di tanggal 17 Agustus 2016. Peggy mengunggah status mengais rezeki di kota orang, #kalau lo punya mimpi gak boleh malas. Kemudian di tanggal 24 Agustus atau 3 hari sebelum peristiwa Vina dan Eki dibunuh, Peggy menulis status lupa suasana kampung halaman. Setelah kejadian peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di tanggal 27 Agustus 2016, Peggy kembali menulis status di tanggal 1 September 2016 setelah Peggy mendapat informasi dari orang tuanya ada penggeledahan di rumah Peggy. Tulisannya, "Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah." Dan di bulan Desember 2016, Peggy menulis, "Ya, pulang." Di sini, kuasa hukum meyakini selama 5 bulan sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak terlibat sama sekali kasus Vina dan Eki. Menghadapi meja hijau, tim kuasa hukum Peggy meminta agar proses persidangan pra-peradilan dipimpin oleh hakim yang objektif. Ya, kita nanti perang di pembuktian aja, mungkin kita saling perang, saling menunjukkan bukti-bukti yang kuat dari pihak kita dan untuk mematahkan bukti-bukti dari kepolisian. Kita juga sudah punya bukti-bukti itu. Sebenarnya kan ada akun-akun Facebook juga yang memang bisa menguatkan alibi kita, tapi tidak ditunjukkan oleh pihak kepolisian kan gitu, seperti adanya akun Facebook Peggy Setiawan yang saat itu juga memang yang dipanggil Perong juga, tapi kan kenapa harus Peggy Setiawan gitu, Peggy Setiawan bin Rudi ini yang memang harus dikatakan bahwa itu adalah pelakunya, padahal kan cuma hanya sekedar kata-kata sedikit tapi dituduhkan Peggy Setiawan itu sebagai pelaku, tapi kan bukti-buktinya menurut Ibu sih kurang janggal ya, Bu? Iya, janggal. Sebelumnya, polisi telah menyita akun Facebook milik tersangka Peggy Setiawan alias Perong sebagai salah satu alat bukti Peggy terlibat di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Berbekal akun Facebook jugalah Peggy menjalani pemeriksaan tambahan pada Rabu 12 Juni 2024. Polisi saat ini tengah mempersiapkan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan. Penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan Pak Ibtu Rudiana ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Penyidik di Treskrimum masih memeriksa sejumlah saksi dan tersangka Peggy. Untuk melengkapi penyidikan, polisi juga telah melakukan tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dan menjadikan akun Facebook Peggy sebagai alat bukti. Ya, baik penyidik maupun kuasa hukum akan adu bukti sebagai landasan penetapan status Peggy Setiawan sekaligus memperjelas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kian jadi sorotan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan pantau kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ke Polres Cirebon. Ada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdoni atau Arai di sana. Bagaimana hari ini? Adakah rencana pemeriksaan tambahan untuk saksi teman Peggy? Saya dengar seperti itu, dan siapa sebenarnya mereka dan apa perannya, Arai?
Ya, baik. Terima kasih Vidi dan juga saudara. Selamat siang. Betul sekali bahwa hari ini ada 2 saksi Peggy yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat yang berlokasi di Polres Cirebon Kota. Kedua saksi ini atas nama Nurul Iman dan juga Dede Kurniawan. Saksi ini baru atau sangat baru dihadirkan pada kali ini karena belum pernah terucap namanya pada saat sidang BAP di 2016 lalu, baik di sidang ataupun di BAP maksud kami 2016 lalu. Dan bahkan 2 orang saksi ini baru muncul setelah Polda Jawa Barat memeriksa Peggy di hari Rabu kemarin dengan BAP tambahan yang fokus terhadap akun Facebook Peggy Setiawan, di mana 2 orang teman Peggy ini ditengarai melakukan percakapan terhadap atau bersama Peggy di tahun 2015. Polisi berusaha untuk mencari tahu apa isi percakapan tersebut, bagaimana korelasinya terhadap perkara ini, dan apa tujuan-tujuan dari kedua belah pihak yang berkomunikasi dengan Peggy Setiawan pada saat itu. Namun tim kuasa hukum dari para saksi yang saat ini mendampingi dan juga tim kuasa hukum Peggy memastikan bahwa yang dilakukan oleh kepolisian sebagai upaya untuk terus mencari celah karena pihak kepolisian memiliki bukti yang sangat lemah terhadap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Karena agak jauh sekali korelasinya dibanding di tahun 2016 pada saat peristiwa dan 2015 pada saat mereka, Peggy dan teman-temannya melakukan percakapan itu. Sampai saat ini kami juga masih belum mendapatkan secara rinci apa percakapan tersebut, bagaimana dan tujuannya seperti apa, karena masih menunggu kedatangan mereka dan juga sebagian satu atas nama Nurul Iman sudah berada di dalam yang baru masuk beberapa menit yang lalu. Sidi. Baik, Arai, ini percakapan tahun 2015 ingin digali polisi. Apakah ini memang ingin mengetahui peran atau aktivitas Peggy di 2015, entah dia terlibat untuk kegiatan apa sehingga berhubungan dengan kematian Vina dan Eki atau seperti apa? Ya, untuk dari pihak kepolisian, kenapa melakukan pemeriksaan terhadap mereka, kami masih belum dapat keterangan karena sangat mendadak sekali pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dede dan juga terhadap Nurul Iman. Karena surat baru diterima pada malam tadi pada saat tim kuasa hukum sedang rapat bersama di kantor bersama tim Peggy Setiawan menginformasikan kepada kami. Dan saat ini kami berusaha masih terus menunggu yang disampaikan oleh Nurul Iman. Tadi sebelum masuk mereka mengatakan bahwa Nurul Iman ini adalah teman yang sangat jauh bersama Peggy Setiawan karena hanya sekedar kenal melalui teman lainnya, dan diketahui bahwa Nurul Iman ini adalah seorang pemancing yang tinggal di pesisir kota Cirebon. Saat itu memang Peggy sempat ikut mancing bersama Nurul Iman ini. Apakah memang terkait aktivitas ini atau terkait aktivitas lainnya? Kami masih menunggu keterangan dari tim kuasa hukum yang saat ini masih mendampingi proses pemeriksaan terhadap Nurul Iman. Untuk Dede Kurniawan sampai saat ini masih belum tiba di Polres Cirebon Kota. Sidi. Baik, Muhammad Syahri Romdoni, terima kasih untuk laporan Anda dari Cirebon, Jawa Barat.